Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian malam mingguan. Pada malam ini narasumber kita Profesor Adi Susilo dari Universitas Brawijaya ya, Brawijaya Prof ya. Guru besar di bidang fisika bencanaan ya. Baik. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa dan ibu bapak dosen mungkin biasanya ada yang di sini, kadang ada juga yang ikut nimbrung gitu. Untuk lebih hemat waktu kita bisa sama-sama mendengarkan kajian dari Profesor Adi Susilo. Silakan Prof, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Riyadi Bikar, bodyguard karakter Pancasila Kuntan, yang kami banggakan, yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang ikut ada di Zoom ini, terima kasih sekali. Yang juga yang sangat saya banggakan ada di mahasiswa semuanya yang ikut, siapa saja, baik mungkin muslim, non-muslim, dan sebagainya. Ini adalah Rina Bikar. Ini perkenalkan, saya ini Adi Susilo, dosen di Universitas Brawijaya. Bidang saya adalah geofisika kebencanaan dan eksplorasi sumber daya alam. Ini bisa dilihat ini ya? Ya, Prof. Ya, alhamdulillah ya. Saya teruskan ini dalam kajian warga dengan karakter Pancasila pendidikan Universitas Tanjung Pura. Saya Tanjung Pura ini apa? Saya Tanjung Pura, ini ke Tanjung Pura. Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak ya, Kalbar ya. Ya sudah, ini 19 Maret, 15 Syakban 1443, kajian malam ini. Ya. Ya. Sebelumnya ini saya akan membacakan ini ayat yang sering kita dengar pada saat kajian-kajian ilmiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanya selanjutnya, ini untuk mengawali saja kita bahwa kita itu sebagai manusia harus berpikir terus bahwa yang kuasa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan silih bergantinya malam dan siang itu adalah banyak sekali yang bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran tersebut kalau kita mau berpikir menjadi orang yang berakal. Disindir sini dalam kayak orang yang berakal. Oke. Outline kajian dalam malam hari ini adalah yang pertama adalah fenomena alam di dalam Al-Quran itu apa saja, beberapa penyebab bencana dalam Al-Quran, bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu karena intan kita dengar negara Indonesia, sejarah itu manfaat dan bencana yang ada di dalam Al-Quran itu bagaimana. Kita masuk ke fenomena alam di dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa darul jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marras sahab.
sunallahilladzi ataqana kulla syai'in innahu khabirum bima ta'malun. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah, Tuhan yang mau menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ini gunung-gunung itu jangan kita anggap itu adalah diam. Karena dalam ilmu geodinamika, dinamika bumi, itu adalah bumi itu sendiri selalu bergerak. Kalau kita sering mendengar paparan ilmu bahwa adanya jalur penunjaman, mungkin di sebelah baratnya Sumatera, selatan Jawa sampai timur, dan juga naik ke arah Maluku, terus ke atas ke arah Jepang nantinya. Itu adalah ada sebuah pergerakan, yang pergerakannya itu sekitar 7 cm sampai 14 cm per tahun. Mungkin bagi kita, bagi umur manusia itu adalah sebuah, itu 7 cm per tahun itu kan sangat lambat. Tetapi kalau kita menginjak umur geologi, yaitu umurnya ribuan jutaan tahun. Umur geologi itu adalah umur yang kurunnya itu jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai umur bumi itu adalah sekitar 4,6 miliar juta tahun. Kalau kita sampai itu, kita bisa menerangkan kalau 1000 tahun sudah berapa kilometer, kalau 1 juta tahun berapa kilometer, itu ikut bergerak gunung ini, sehingga gunung tersebut dikatakan bahwa gunung-gunung itu juga tetap bergerak seperti awan itu ya. Jadi seperti awan yang kita. Dan yang kedua ini, kalau kita surat Al-Anbiya, artinya saja, dan dia telah kami jadikan bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Gunung yang kokoh supaya tidak goncang. Kenapa ini? Kalau kita sekali lagi kita lihat di susunan bumi itu ada magma bumi itu menunjam sebelah kiri dan kanan atau sekitar magma dari gunung itu adalah menunjam kayak paku. Sedangkan sebelah-sebelahnya sekeliling gunung itu sebetulnya adalah sebuah lapisan bumi yang lapisan tersebut itu tanahnya berlapis-lapis. Kenapa ini dikatakan supaya kokoh? Kalau tidak ada gunung, akan sangat mudah sekali lapisan-lapisan tersebut. Lapisan itu memang betul-betul seperti kue lapis itu. Kalau lapisannya nanti kena yang clay, yang lempung, mudah sekali akan tergelincir. Kasus di Kalimantan itu banyak sekali clay, lumpur, yang menjadikan daerah-daerah tersebut, mungkin daerah yang agak timur ya banyak clay itu lempung. Itu pertama, itu adalah kalau kasih beban berat itu akan sangat lentur, sangat mudah sekali untuk melengkung. Tetapi lempung itu tidak bisa menyerap air, sehingga air itu kalau ada air hujan itu akan cenderung ada di permukaan dan sulit terserap. Juga lempung sendiri itu adalah bukan sebagai aquifer. Aquifer itu adalah cadangan air tanah. Sehingga kalau suatu daerah yang banyak lempungnya, maka itu akan sulit sekali didapati air tanah di dalamnya. Dan air itu akan di atas permukaan. Sehingga kalau ini supaya gunung-gunung itu adalah seperti paku itu untuk menjaga itu supaya tidak bergoyang ke kiri, longsor ke kanan, dan sebagainya. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, bukankah telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak. Ini surat An-Naba. Ya.
ayat 67. Wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Yang bukankah kami jadikan gunung sebagai pasak nantinya. Ini ilustrasi ketika saya naik pesawat baling-baling dari Malang, waktu itu Malang ke Bali, melewati beberapa gunung yang bagus. Ini saya abadikan, saya foto ini pesawat baling-balingnya karena terbangnya rendah Malang ke Bali, ke Denpasar itu melewati selatan itu melewati gunung-gunung. Ini nggak tahu ini Gunung Rangu atau gunung apa ini. Ini bagus sekali. Ayat selanjutnya surat An-Nahl, dia menciptakan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu dapat petunjuk. Ini arah-arah itu. Selanjutnya, ini yang mungkin jarang sekali diungkap, yaitu di surat At-Tolak ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Mislahunna ini yang perlu kita garis bawahi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 langit. Itu biasa kita ketahui 7 langit. Dan dari penciptaan bumi juga serupa. Mislahunna. Jadi serupa, ya, bumi ini juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar. Biasanya sering kita bahas 7 langit. Tapi sebetulnya di bumi itu ada 7 lapisan bumi yang nanti ini dari ilmu gempa, ilmu seismik ini ada sampai kedalaman 6378. Bumi itu jari-jari 6378 sekitar itu. Yang ini adalah juga ada disepakati ada 7 lapisan. Inner core, outer core, lower mantle, outer mantle, asthenosfer, nanti ada crust, ada litosfer dan sebagainya. Nanti ada crust and uppermost mantle, litosfer. Jadi yang ini ada juga ternyata diketahui juga 7 ke dalam bumi. Yang ini jarang sekali kita ungkap. Gitu ya. Biasanya langit ke-7, sebetulnya bumi itu lapisan kita itu ada di lapisan bumi yang ke-7 di kerak bumi, di bagian atas itu. Jadi sama-sama kita ada di derajat yang ke-7. Nah, ini ayat Al-Furqan ayat 53, air tawar dan air asin tidak saling larut ini. Kalau kita lihat ini ya. Dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan. Dan ini air tawar lagi segar, dan yang lain air asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi nambah sekali. Air asin di air tawar. Jadi air tawar dan air asin tidak bisa langsung bertemu. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke ilmu air, itu ketika sungai itu masuk ke laut, itu airnya itu tidak bisa langsung campur. Karena apa? Berat jenisnya itu berbeda. Berat jenis air laut itu lebih tinggi daripada berat jenis air tawar. Sehingga untuk campur itu nggak bisa. Mesti harus melalui proses yang pelan-pelan. Nah, sehingga ini sangat kentara sekali. Sehingga kalau air sungai ketika mengalir mungkin bisa diperhatikan. Air sungai itu akan cenderung di atasnya air laut karena air laut itu berat jenisnya lebih tinggi, sekitar lebih dari 1,025 sekitar 1025 kg per meter kubik, sementara air tawar itu mungkin 1010 atau 1000 kalau air biasa 1000 kalau ini tambah larutan. Jadi air tawar itu lebih ringan sehingga nanti akan sampai ke tengah itu air tawar masih di atas. Nanti baru suatu saat dengan proses itu nanti baru bercampurnya itu akan sangat lama sekali. Nah, ini kelihatan sekali tidak bercampur ini. Ada juga yang di tempat yang lain ini. Ya, di Gibraltar itu apa? Gibraltar itu adalah kalau kita ingat pahlawan Muslim saat itu yang mengarungi Gibraltar dari
dari Maroko ke Spanyol. Itu ceritanya itu kan di Selat Gibraltar itu. Dia merupakan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Jadi surat Ar-Rahman yang ini yang mungkin sering kita baca. Jadi ini keduanya ini jika kedua lautan mengalir dan keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Betul-betul tidak bisa kan. Harus secara saintifik sangat bisa diterangkan karena apa? Densitasnya atau berat jenisnya itu berbeda. Kalau berat jenisnya berbeda, tidak akan sulit untuk bisa langsung mencair bareng itu. Densitasnya itulah. Dan cenderung ini air tawarnya akan lebih di atasnya daripada yang densitasnya lebih besar ini. Kalau di Selat Gibraltar. Mohon maaf Pak Riyadi, saya nanti sampai jam berapa? Kita presentasi dari sampai jam 1 jam, presentasi setengah jamnya diskusi. Tanya, diskusi ya. Oh ya, ya, makasih. Prof, itu saya mau tanya tentang air tadi itu. Kalau berat jenis kan atas bawah ya. Ini kiri kanan nih, Prof. Apa alasan? Ya, karena pertemuannya di kiri kanan. Karena bukan langsung masuk di atasnya. Kalau sungai kan mengalir di atasnya, dan ini dalam kondisi yang sangat besar. Nggak tahu yang sebelah kiri itu laut apa, tapi ini adalah di sebuah laut Gibraltar itu. Tariq bin Ziyad dulu yang itu ya, yang menyeberangi ini adalah kalau kita lihat sirahnya, Tariq bin Ziyad itu kapal-kapal setelah masuk di Spanyol dibakar, dirusak supaya tidak bisa balik lagi. Nah, begitu ya. Nanti Gibraltar ini. Ya. Jadi itu. Yang kedua, kita ada beberapa penyebab bencana dalam Al-Quran. Apa saja kalau diramukan itu? Pertama, ini saya ketika ini diundang ke daerah Palu, ini di daerah Donggala, ada masjid yang ketika terjadi tsunami, itu masjid ini akhirnya di laut, dan tidak rusak ini. Saya ke sana ini. Karena yang pertama itu adalah surat ayat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas, berbuat maksiat. Jadi karena manusianya itu berbuat maksiat. Kadang-kadang orang mengatakan nggak ada hubungannya bencana itu dengan perilaku manusia. Ya, kalau orang mengatakan ngotot itu nggak perlu kita itu hanya kita punya keyakinan bahwa banyak sekali siroh nanti di belakang ada juga bukti-bukti sejarah dari sejarah itu yang mengatakan bahwa akibat kemaksiatan, akibat manusia yang ingkar itu ada juga. Seperti nanti akan kaum Sodom Gomorrah itu, sambut ya. Nanti di belakang akan ada, dan contohnya nanti juga yang sudah era modern pun juga ada nanti di belakangnya. Ini adalah karena maksiat manusianya sendiri itu. Jadi ketika manusianya sendiri banyak maksiat, ini jaga salah satu, ada 6 paling tidak yang saya catat nantinya, salah satu terjadinya bencana. Ini aja ilustrasi saja ini ya, bukan berarti tsunami itu akibat ini, bukan. Jadi ini ilustrasi saja, ini salah satu akibat bencana itu adalah tsunami yang ini. Tapi bukan berarti ini adalah akibat. Saya memang sempat ke sana, ke daerah Palu itu, mengelilingi daerah yang dulunya kena likuifaksi. Itu diundang sesama dekan sana waktu itu. Saya masih ingat, terus dekan sana juga seorang geofisikis. Yang kedua, banyaknya orang yang berbuat zalim seperti surat Al-Qasas 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka mulikal qura
hatta ya ba'asa fi ummaha rasulan yatslu alaihim ayatina wa ma kunna mulikal qura illa wa ahluha dzalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman ya. Orang-orang yang zalim yang membantu ini, orang-orang zalim itu yang membantu dan yang menyintainya sama saja. Jadi orang zalim nanti kalau ada orang zalim kita tidak mau mengingatkan, justru malah mendukungnya, itu sama saja kita itu ikut berbuat zalim. Jadi ini orang berbuat zalim itu juga salah satu yang tadi maksiat ini, kecuali orang memindahkan kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Yang ketiga ini kelakuan manusia itu warum, ini yang sering kali kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa yang ini? Nah, ini adalah manusia. Misalkan tidak pernah banjir. Tidak, sungai itu tidak pernah banjir. Jangan sekali-kali kita menyalahkan hujan. Hujannya sangat ekstrim lebat sehingga banjir. Jangan sekali-kali banjir itu dari dulu, hujan dari dulu itu sudah ada. Hujan dulu juga pernah yang ekstrim, tetapi kenapa dulu tidak banjir, sekarang banjir? Akibat tangan manusia itu tadi. Kenapa? Tangan yang bagaimana? Ya kalau hutan-hutannya ditebangi sehingga infiltrasi atau resapan air akibat hujan nggak ada, ya mau kemana lagi airnya? Airnya adalah akan mengalir ke sungai. Nah, kalau sungainya meluap nanti, wah ini menyalahkan hujan, menyalahkan sungai nggak dikeruk, bukan dikeruk. Itu dari dulu, malah kalau di Kalimantan sungai kan untuk ya Pak ya, untuk transportasi ya. Nah ini kalau terjadi nanti banjir atau pendangkalannya nanti kenapa? Pendangkalannya mungkin akibat dari hutannya sudah digundul, terus air terjadi erosi dari tanahnya mengalir ke sungai, terjadi pendangkalan nanti, wah ini saya dijajan. Jadi karena ulah tangan manusia inilah, ini surat Ar-Rum itu menohok kita bahwa kita itu memang makhluk yang mungkin perlu sekali untuk introspeksi diri. Sampai seberapa besar kita itu turut berkontribusi terhadap terjadinya bencana-bencana ini. Jadi ini khususnya yang bencana-bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, dan sebagainya. Ini banyak sekali ulah tangan manusia ini. Mungkin yang lainnya bisa saja, tetapi ini adalah jadi macam-macam nantinya. Nah ini ada 4 itu banyak dari tokoh masyarakat berbuat kezaliman, mungkin wartawan, ulama, atau yang umaro atau sebagainya. Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fazaku fiha fa haqqa 'alaihal qawlu wa dammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi apa? Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini peringatan pada kita. Mungkin kita itu dianggap tokoh, kita itu dianggap orang berpengaruh. Kalau kita itu
berbuat kezaliman, ini ya kalau ketentuan Allah sudah datang akan menghancurkan negeri-negeri itu, sehancur-hancurnya. Ini ada sebuah kata-kata yang sejengkal tanah yang kau rampas, dengan 7 lapis bumi lah engkau akan terhempas. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengimpitnya dengan 7 lapis tanah. Ini hadis riwayat Muslim ini. Jadi ini dikuatkan juga di dalam hadis, menguatkan juga mengenai ayat ini. Jadi ini perlu kita sadari. Mungkin juga kita sebagai ilmuwan itu juga dianggap tokoh. Mungkin sebagai panutan masyarakat, ulama dianggap tokoh. Kalau ini kita sampai berbuat baik, ya ini Allah sudah menjadikan ini. Selanjutnya ini orang soleh masa bodoh dengan keadaan sekitarnya. Sudah, ya pokoknya yang penting saya biarkan orang sekitar saya. Ini juga diancam, bukan diancam ya, ada peringatan di dalam surat An-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menerima orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Bukan hanya orang zalim saja. Kalau ada bencana itu tidak akan milih-milih di situ. Bencana, katakan ini banjir yang akibat perusakan hutan dan sebagainya. Ketika banjir tidak akan memilih-milih orang yang berbuat itu. Semuanya akan kena. Karena apa? Yang tidak melakukan itu merasa biarkan aja, pokoknya saya tidak berbuat, biarkan saja, pokoknya saya yang penting saya tidak. Nah, ini ketika terjadi sesuatu ini ya semuanya tidak dikecualikan. Hisabnya nanti akan beda, tetapi ini orang soleh, orang baik itu masa bodoh dengan keadaan sekitar itu juga ada peringatan ini. Yang keenam, ini sebetulnya semua bencana itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Ini Al-Baqarah 155, 156 itu, dan sungguh akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mendoakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Yang artinya itu ya, mereka itulah, ini maknanya kalau ini dinamakan oleh istirja, ternyata kembali kepada Allah ya. Yang 557, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi sebetulnya itu adalah kalau kita mau merenung, itu sebenarnya adalah peringatan dan rahmat Allah bahwa Allah itu masih mencintai kita. Tetapi bukan berarti kita minta ada bencana saja supaya itu adalah menjadi rahmat Allah, bukan begitu. Tetap semuanya adalah bagaimana kita itu bisa tidak terjadi bencana tetapi hidupnya nyaman. Makanya dari itu 6 golongan tadi itu sudah diperingatkan oleh Allah. Ya, oke, yang ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 karena kita di Indonesia ya. Menurut Undang-Undang 24 Tahun 2007 itu adalah tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia, kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Apa saja itu? Sebetulnya bencana itu ada tiga jenis, bencana alam, non alam, dan bencana teknologi, bencana sosial dan sebagainya itu. Bencana alam itu akibat peristiwa alam, misalkan gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan longsor dan sebagainya.
Kalau non alam itu apa? Ya, non alam itu dibagi beberapa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan sebagainya. Ini adalah salah satu bencana non alam, yaitu Chernobyl dulu tahun 1980 berapa, nuklir yang di Ukraina ini, kejadian di Ukraina ini adalah sampai saat ini pun yang kena radiasi nuklir itu mempunyai lain daripada yang tidak terkena itu sampai sekarang, sampai keturunannya itu. Dalam teknologi, dalam modernisasi juga nanti akan ada akibatnya. Epidemi non alam ini termasuk penyakit dan sebagainya. Pandemi, epidemi itu adalah non alam dan wabah penyakit ini. Bencana sosial ini mungkin kita yang bergerak di sosial akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan juga teror. Ini tawuran pelajar itu adalah salah satu bencana sosial, tawuran antar, mohon maaf, antar, padahal kita itu harus hidup itu harus inklusif. Inklusif itu apa? Kita bergaul dengan siapa saja, tidak dibatasi oleh suku, agama, dan golongan dan sebagainya itu ya. Itu kita inklusif semuanya itu adalah makhluk sosial, makhluknya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semuanya adalah dalam hal ini adalah saudara sesama manusia. Itu ini kalau ada yang memprovokasi sangat mudah sekali, apalagi pelajar ini ada sampai membawa tulis dan sebagainya. Ini kan sudah sangat berbahaya sekali ya, seperti ini. Sosial yang itu. Kalau bencana alam geologis itu ada berapa ya? Dia adalah kenapa ini itu adalah terjadi akibat dari proses tektonik bumi. Itu adalah yang potensinya merusak lingkungan alam, menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi, fenomena ini antara lain gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Ya mungkin kalau di daerah Kalimantan ini ya sana nggak punya gunung api, tapi gempa bumi saya mencatat itu ada di daerah situ karena ada patahan-patahan itu ada di daerah Pontianak ya, daerah Kalimantan Barat ini ya, daerah itu ada. Jadi ini juga gempa bumi. Ini saya juga ini saat di Palu, gedung Universitas Tadulako yang ini ambles ini sudah. Ya saat terjadi itu saya ke sana itu di tahun 2019 atau 2000 berapa itu ya. Itu sempat berkeliling ke kampus ini ambles beberapa gedungnya. Ini akibat gempa. Itu gempa tektonik yang ada di sana. Tanah longsor ini juga begitu. Bencana alam, tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni daerah ini. Sangat longsor karena ada bukit yang tidak bisa stabil, mungkin dalam ilmu teknik sipil atau mekanika tanah itu ikatan antar lapisan tanah itu sudah tidak kuat dibandingkan dengan gravitasinya. Itu akibat apa? Mungkin akibat hujan yang sudah menyebabkan itu, bisa juga akibat dari gempa, getaran. Itu akibatnya bisa menjadi tanah longsor dan sebagainya. Ada beberapa jenis, ada rayapan, luncuran, jatuhan, dan juga aliran itu. Tsunami yang kita ketahui ya, mungkin contoh yang Aceh India, gelombang panjang yang kecepatan tinggi di laut terbuka bisa sampai 80 km per jam kecepatannya kalau di laut terbuka. Kalau sudah di pinggir laut itu mengecil tetapi ketinggiannya sangat tinggi dan kekuatannya sangat besar karena sampai dasar. Nah, kalau gelombang ombak itu hanya yang di permukaan, tapi kalau gelombang tsunami sampai bawah itu adalah ikut menjadi gelombang, sangat kuat sekali. Gunung meletus ini adalah bagian dari aktivitas vulkanik. Ini salah satu bencana
Itu saya cepatkan yang ini, bencana alam klimatologis. Ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang punya potensi menimbulkan bencana dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial atau yang menimbulkan korban manusia. Klimatologis. Ya, pokoknya bencana itu adalah kalau ada misalkan di hutan terjadi longsor dan tidak ada manusia, bukan bencana. Tapi kalau di daerah perkotaan, di desa ada longsor, ada korban manusia, ada korban benda, maka jadi bencana. Jadi bencana itu adalah dikatakan bencana kalau ada korban. Kalau nggak ada korban, maka tidak dikatakan bencana. Korbannya bisa manusia, lingkungan, harta benda, dan sebagainya. Banjir, ini hari ini kami di sini banjir. Seringkali tadi itu banjir itu jangan sampai disalahkan hujannya deras sehingga banjir. Ya, dulu juga pernah hujan deras, nggak banjir dulu. Kenapa? Kami seringkali di sini seringkali juga begitu. Hujan deras, ini kok bisa, karena saya juga termasuk salah satu yang ikut diundang untuk membuat namanya RPP, Rencana Penanggulangan Bencana. Ya kan? Ini salurannya dulu kan sungai, tetapi sekarang menyempit dan di atasnya dibari ban. Dulunya sungai agak lebar, terus oleh manusia yang mungkin serakah, katakan itu di tembok-tembok sehingga jadi sempit. Airnya tidak tertampung sehingga ke jalan-jalan. Nah, jalan, karena begitu masuk ke jalan, orang mengatakan, wah banjir. Padahal tadinya sungainya masih bisa memuat. Itu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, jangan sampai kita itu manusia menyalahkan alam. Ya kita mesti introspeksi. Kenapa itu bisa terjadi? Berarti ada sesuatu yang terjadi. Ya, di antara 6 golongan tadi, apakah kita masuk di dalamnya sehingga terjadinya bencana tersebut? Badai, ini nggak begitu. Mungkin kita tidak terlalu banyak badai ya ini ya. Badai siklon tropis, badai tornado dan sebagainya mungkin tidak terlalu banyak. Kekeringan ini ketika kami diundang di Sumba, Pulau Sumba ini, sana juga kekeringan ya. Karena sana ini kita melaksanakan dengan geolistrik untuk mencari sumber air tanah. Ada tipe kekeringan yaitu meteorologi, hidrologi, pertanian dan itu. Jadi itu kebakaran hutan. Nah ini yang betul kita perhatikan banyak di Sumatera dan Kalimantan. Ini adalah salah satu bencana alam tadi itu, kebakaran merupakan keadaan ketika hutan dilanda. Sehingga kan ekstraterestrial ini adanya planet yang jatuh misalkan, itu kita tidak mendapatkan di sini. Ada yang mencatat di daerah Amerika, Yellowstone itu adalah sebuah lubang yang besar, itu dulu diperkirakan itu ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Nah, yang terakhir itu sejarah. Jadi, sejarah yang ada di dalam Al-Quran, manfaat dan bencana yang ada di dalam Al-Quran. Apa sebetulnya? Nah, kita langsung masuk ke Laut Mati saja. Laut Mati itu sebetulnya di mana? Nah, kalau kita lihat ini, si Laut Mati. Ini adalah di West Bank, tepi barat ya, Jericho, ini Israel, di sini ada beberapa Jordan, ini ada Laut Mati di sini. Laut Mati adalah tempat terendah yang ada di bumi. Permukaan airnya berada 422 meter di bawah permukaan laut, sangat rendah sekali. Pantainya seluas 402 km persegi mengelilingi ini, dan itu pantai paling kering di dunia. Tingkat keasinannya mencapai 280 sampai 350 per mil per 1000. Jadi kalau kita mengambil air 1 liter, kira-kira ya kalau kita panaskan itu akan ada 280 gram sampai 350 gram garam. Padahal normalnya keasingan laut itu sekitar 35 sampai 60 per mil. Kalau normalnya air laut biasa itu sekitar kalau kita panaskan 1 liter
itu akan ada 35. Ini sangat asin sekali, sehingga tidak mengherankan. Ini ketika orang itu main di mandi di laut Dead Sea ini, laut mati ini, diam aja manusia itu terapung di atasnya, tidak bisa berenang pun masih mengapung. Karena apa? Densitasnya ini lebih besar, manusia bisa lebih kecil daripada ini. Di atasnya kita. Dan nanti di lembah Jordan berbatasan dengan tepi barat, ya, West Bank, ya, Yordania dan lain sebagainya dikuasai Israel ini dari daerah ini, Yordan ini. Para geologi yang bekerja di situ Tol Azadia di sebelah utara Laut Mati mendapati bahwa sekitar zaman perunggu, sekitar 1800 sampai 230 meter, di sana terdapat dulunya di daerah sini ada kehidupan. Dikatakan ada kehidupan di sini. Nah, apa itu? Setelah Hijir 50 tahun 73 sampai 76, maka mereka diberikan oleh suara keras. Cerita orang homoseksual, orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini ya. Maka mereka diberikan oleh suara keras yang mengutur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu belerang yang keras. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sampai saat itu juga masih dilalui manusia. Nah, dari situ di daerah tadi itu, di daerah Laut Mati itu, di mana tadinya kaum Samud itu ada, lapisan geologi yang ada di sana, salah satu temuannya adalah lempengan tanah garam dan bercak belerang kuning di dalamnya. Ada garam dan belerang kuning di dalamnya. Temuan seperti itu berjalan di sana, termasuk bongkahan-bongkahan belerang sebesar ibu jari. Belerang itu bercampur dengan napal tanah semen dari pegunungan sisi barat, tadinya dari barat dari laut, dan ditemukan sepanjang pantai dan seberang timur yang jaraknya sampai 4-5 mil dari bongkahan belerang. Jadi daerah tersebut betul-betul ini ketika diteliti berdasarkan ayat ini, maka para ahli geologi mencoba meneliti apakah betul ada batu belerang sana. Ternyata dari itu memang ada batu belerang yang berwarna kuning. Betul-betul Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia. Kalau kita mau ini mengeksplorasi alam, itu kita bisa. Memang bukan kitab teknis ya. Ini adalah petunjuk, dan ini makanya harus manusia yang mau berpikir yang bisa melaksanakan ini. Nah, ini yang tadi itu ya, ini Yerusalem, Sodom. Sodom di sini ada sesar. Secara geologi juga ada patahan, namanya patahan sesar di sini. Saya mendatar Laut Mati. Ada patahan yang mendatar, ini ada di sini Laut Mati, ini adalah Laut Merah yang di sini ya. Di sini Laut Mati, Syria, Yordania, di sini sekitar sini Israel, Palestina, ini Palestina dikuasai Israel, dan sebagainya ini. Secara geologi ternyata kota Sodom, dari sini kota Sodom ini ya, yang di bawah ini berada di sesar besar yang misalnya lempeng Arab dan Afrika di sini. Ada sesar besar. Lempeng Afrika ini ada lempeng Arab. Afrika di sini, Arab di sini. Jadi ini panjang ini. Nah, sesar gas ini banyak membentuk lipatan batuan yang bisa menjebak gas dan minyak bumi di bawah permukaannya. Saat lempeng bergerak akan terjadi sesar dan disediakan sebagai gempa yang di permukaan. Ini salah satu interpretasi. Ini masih interpretasi juga. Ada pendapat begitu. Tetapi yang jelas sudah terjadi baik diceritakan di dalam Al-Quran, itu adalah dibalik. Ada yang mengatakan itu adalah salah satu likuifaksi di dunia yang pernah diceritakan di dokumentasi. Akan diceritakannya di Al-Quran. Dibalikkan tadi itu adalah kata-kata ini ya, kami jadikan bagian atas kota terbalik ke bawah. Jadi dibalik, dan kami jami mereka dengan batu belerang yang keras. Jadi
yang di bawah menjadi di atas, yang di atas di bawah. Kayak likuifaksi itu. Ketika sama seperti di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin di daerah Palu itu, likuifaksi itu akan terjadi sebetulnya adalah pada sebuah lapisan batuan yang muda, sekitar umurnya 15.000 tahunan. Itu di situ ada sungai, dilewati lembah-lembah yang ada endapannya yang masih muda, dan belum lembahnya itu tanah-tanahnya belum keras. Ketika terjadi getaran, maka itu menjadi mencair. Ada yang proses mencair, mungkin yang teman-teman yang sipil nantinya, geoteknik itu mencair, dan mencair itu akibatnya akan sudah tergeser. Bisa yang karena mencair yang di atas yang tidak cair itu akan tenggelam, dan yang di bawah cairan itu akan ke atas. Ini ada juga interpretasi, itulah sebuah likuifaksi pertama yang ada di dunia itu, yaitu kisah dari tahun Sodom ini, kota Sodom ini, kaum Samud ini. Di sini. Ya, Turki, di sana Syria, ini Irak, Yordania, Arab Saudi ini membesar, memanjang ini. Jadi tempatan yang cukup besar. Nah, yang lainnya itu adalah kejadian yang ini energi dari lautan wal bahril masjur. Jadi dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Di laut itu kan kita juga banyak terjadi gunung api. Kita ingat beberapa waktu yang lalu di Tonga, kepulauan Tonga ya, Tonga itu ada ledakan dari gunung api bawah laut yang mengakibatkan tsunami yang cukup tinggi, dan tsunami tersebut bisa dirasakan sampai Jepang, sampai pulau Papua, di daerah Papua juga kena. Di sana sangat cukup tinggi Tonga itu. Karena ini sudah disebutkan energi, tetapi ini adalah di samping ini adalah sebetulnya panas ya. Banyak Krakatau juga di laut, ada banyak sekali yang di laut, itu adalah juga sebuah energi. Atur. Nah, di bawah laut itu ada juga sumber panas, di daerah ribuan gunung api, di daerah lautan Pasifik dan India itu banyaknya. Ketinggian gunung api di laut itu di Hawaii mau ini lebih tinggi. Ini bahkan ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi di sini, di daerah Hawaii itu. Dan ini adalah juga lebih tinggi dari ketinggian Himalaya itu. Himalaya dari permukaan bumi, dari permukaan laut. Sedangkan ini di bawah permukaan laut yang mempunyai ketinggian ini. Berarti dasar lautnya itu adalah lebih besar, lebih tinggi dari ini. Dasar lautnya hampir sekitar 10 ribuan meter kalau itu ya, Mauna Loa ini. Nah, sebetulnya apa saja ini? Kalau ini Pak Riyadi mungkin di industri ya, produksi energi ini adalah gas hidrat, ice gas ini. Ada gas hidrat, potensi resource alam, raksasa di bawah lapisan dasar laut. Ada alge, etanol, biodiesel, pasang surut. Ini juga sebuah energi. Pasang surut tidal ya, ini arus, hidrotermal dan geotermal itu juga energi terbarukan. Ombak itu juga sebuah energi, kita itu oil and gas, jelas itu banyak juga. Hydrate gas, hidrogen dan OTG, Ocean Thermal Energy Conversion. Kurang sekitar 10 menit lagi saya akan buatkan. Gempa dan tsunami ini kita ini kenapa masjid yang besar? Ternyata masjid besar saya beberapa waktu lalu ke Masjid Darussalam ini, pintu-pintunya terbuka, memang terbuka semua, sehingga air juga itu tidak sampai terhalangi. Maka ini adalah tempat pengungsian yang aman dulu itu. Nah, kalau kita bicara Indonesia, kita itu biasanya diberi peta, itu Indonesia ada di pojok kanan bawah. Sebetulnya kita itu adalah di pusat dunia. Ini benua Asia, Australia, Samudra India. Kita itu adalah sebuah center. Kita itu adalah orang-orang yang istimewa. Kita itu ada di pusat dari dunia. Maka kita harus bangga, tetapi bukan hanya sekedar bangga, kita harus juga berprestasi. Ada teman adik-adik itu harus berprestasi, karena itu kita itu ada di pusat dunia. Jangan sampai kalah kita dengan orang yang
di daerah utara. Kita itu ada, karena ini kita harus mengatakan ya kalau di pusat karena itu ekuator di tengahnya. Iya, nah, kalau ini bisa saja di pusat, tapi ekuatornya nanti akan digeser. Dan kalau kita bikin Google ini kan akan begitu kita geser. Tapi kita lihat ini, memang kita sebenarnya di pusat dunia kita itu. Dari sini. Biasanya kita kan ada di sini. Pojok kanan bawah. Kita merasa orang terasing. Kalau di sini itu kita merasa akan kita itu ada di pojok yang nggak berguna. Padahal kita itu adalah ada di pusat ini. Kita harus bangga dan kita harus pertahankan. Kita harus menjadi orang yang hebat. Ini ya. Karena apa ini? Ya tidak. Yang tadi itu marojal bahro ini yang bagian bainahuma baryakulla ya bagian tapi hayyi ala rabbikuma tukadziban. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tadi itu tidak dilampaui oleh masing-masing. Yang tadi Gibraltar tadi itu. Indonesia di batas ini. Yang itu tadi ya, kita itu ada betul-betul ada di batas dua samudra, di batas dua benua. Dan kita itu manusia-manusia yang istimewa. Bahasa-bahasa kita itu sampai di Filipina ini banyak juga bahasa masih menggunakan bahasa kita, sampai di New Zealand ini juga ada beberapa bahasa yang sama. Saya ada datanya itu, tapi tidak di sini nantinya. Ini juga begitu, kita ada di sana nih, ekonomi kita itu produsen manufacturing produk. Ini ada berapa ini, geofisik geologi juga sangat tinggi, budaya peradaban kita itu adalah peradabannya tinggi sebetulnya kita dari dulu mempengaruhi dunia. Fisik biologi, kepulauan terluas di bumi ada ini 18.000 lokasi pertukaran air laut Pasifik dan di India. Dan yang ini geopolitik kita juga ada dua ini, militer, jalur lintas berkuasa militer ke kawasan potensi konflik. Tapi kita juga di kawasan. Kalau ada konflik, kapal-kapal itu akan melewati kita terus. Nah, daratan ini ya, ini saya coba ini Gunung Bromo. Ya, kita silakan main ke Malang ya, nanti ke Gunung Bromo, ada indah belakangnya itu adalah Gunung Semeru, ini ada Gunung Batok namanya ini, dan di sini ini Gunung Bromonya ini sebetulnya kaldera ini seperti gunung seperti Danau Toba yang kalderanya besar sekali. Oke, ini Watarul Jibala tasabuha jamitata wahya tamurru marrassaha. Sun Allahilladzi ataqona kulla syai'in innahu khabirun bima ta'malun. Kemudian gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang buat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini berjalan, ini juga terus berjalan. Nah ini, hari kiamat itu akan datang kepada kita sampai daratan Arab. Sekali lagi akan menjadi padang rumput dan dipenuhi dengan sungai. Hadis riwayat Muslim. Kalau sudah itu ya kita percaya. Walaupun hadis walaupun itu mungkin kita belum tahu karena bukan bidang kita untuk meneliti dhaif, dan itu kalau bukan kita lebih baik yang potensi kita aja. Jadi ini ada Profesor Coroner itu mengatakan selama zaman es dan telah diketahui lebih jauh bahwa gunung es yang terapung di kutub utara secara perlahan bergerak menuju ke selatan. Ketika gunung es kutub itu secara relatif mendekat Jazirah Arab, cuaca akan berubah dan negara Arab menjadi salah satu dari daerah yang paling hijau dan paling basah di dunia. Dan bertanya kepadanya, apakah Arab itu akan menjadi daratan yang dipenuhi dengan kebun buah-buahan dan sungai? Ya, hal ini adalah fakta ilmiah. Dan sekarang sudah mulai ada di daratan Arab ada es, sudah mulai air hujan juga banyak, dan bisa terjadi banjir. Itu adalah salah satu tanda-tanda sudah mulainya daratan Arab akan menghijau. Ini saya ketika itu diminta untuk polisi menjadi saksi ahli penambangan ilegal mangan di daerah timur ini. Saya ditelepon waktu jam 11 malam berangkat pagi pesawat Surabaya Kupang pagi jam 7
malam. Lalu berfirman, dan dialah yang memberikan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Allah berfirman, dan tidak sama antara dua lautan, yang air tawar, yang tawar segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari tiap lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar. Ketika ya eksplorasi, dan ini sudah tadi, jangan sampai kita bisa eksploitasi sampai merusak manusia. Ini kurang sedikit waktunya. Ini juga eksplorasi semangat dalam memenjarakan illegal miners. Saya bersama dengan ini komandannya, ini penyidiknya, dan satu lagi ada resersenya yang menemani. Ini saya masih ketika masih agak muda, ini tahun sekitar 10 tahun atau 12 tahun yang lalu. Nah, itu eksplorasi organ ini baru aja Batu Mulia di daerah selatan ini. Nah ini kalau kita lihat ini ada 10 tanda menurut tanda kiamat menurut ajaran Islam sesuai urutan. Ada 10 ini. Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj. Saya tidak akan bahas ini, saya sedikit aja cerita ini. 18 terjadinya. Ternyata terjadinya banyak terjadi gempa dan munculnya api, banyak muncul api, itu adalah salah dua tanda-tanda dekatnya kiamat, tanda-tanda kiamat menurut ajaran Islam itu. Tanda-tanda akhir, makin sering gempa, makin dekat dengan kiamat. Pertanyaannya, apa yang sudah disiapkan? Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Ya sekarang sudah. Nah, sekarang bagaimana kita? Ya sekarang, apakah gempa bumi itu banyak karena banyak pemberitaan atau bagaimana? Tanda kiamat yang lain, tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, dan merebaknya perzinahan. Salah tanda kiamat, fitnah akhir zaman, tersebarnya beberapa penyakit yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Apakah ini yang kemarin terjadi? Wallahu a'lam. Yang belum pernah terjadi di masa lalu, sesuatu itu tetap akan terjadi kalau ada izin dari Allah. Ya, kalau mungkin itu katanya buatan manusia, kalau Allah tidak mengizinkan, yang tidak akan terjadi. Tapi itu ternyata ada, artinya Allah mengizinkan, bukan berarti Allah meridhoi. Mengizinkan itu bukan berarti meridhoi. Nah ini yang saya katakan tadi. Tragedi kota Pompei akibat letusan gunung Vesuvius kota Pompei pada 779 Masehi. Ini di mana? Di Italia, kota Pompei. Nah, ini ternyata apa? Ternyata setelah dilakukan identifikasi, ini menjadi kayak fosil, kayak membatu. Manusia ini membatu. Adalah keduanya lelaki. Lelaki yang bercinta. Sehingga di sini dikatakan, di situ disimpulkan bahwa ini adalah akibat dari homoseksual. Jadi, di Al-Quran juga sudah ditunjukkan dengan kaum Samud ya, Sodom Gomora. Di sini juga Pompei ini juga mengumumkan. Nah ini sejarah itu akan berulang. Jadi kalau ada suatu daerah yang memang itu homoseksual itu betul-betul dilegalkan dan semuanya itu ya nanti sejarah itu akan berulang. Sejarah itu tidak akan ingkar janji, ya, sejarah itu akan terus berulang. Jadi jangan percaya pada orang mungkin boleh mengatakan itu kan ajaran Islam. Nanti kalian bisa ya nggak apa-apa. Itulah yang kita yakini sejarah itu akan berulang. Gempa tsunami ini ya, bahkota jumur rojok fatu faasbahu fi darim jatinin. Karena mereka di tempat gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimbangan di tempat tinggal mereka. Jadi juga ini yang pernah saya dulu beberapa waktu yang lalu, ini pernah saya tulis tahun 2006 dulu, yang mendesak mengenai gempa bumi Jawa Timur, ini di Kompas saya tulis ini, sehingga ketika daerah Jawa Timur, Jawa Malang, khususnya tahun 2021 kemarin terjadi gempa besar, ini diangkat lagi oleh pemerintah, oleh wartawan. Jadi karena saya mengatakan ini antara 2010 sampai 2020 bisa jadi terjadi gempa besar di daerah Jawa Timur ini.
Ini patahan, kalau orang mengatakan patahan itu menakutkan, padahal kalau nggak ada patahan, nggak akan ada air terjun, nggak akan ada mata air di tebing-tebing itu. Gitu. Dan saya merusak gempa itu merusak properti, saya tulis juga dengan bahasa sederhana, kenapa bisa merusak properti ini. Yang lainnya adalah ini saya tulis untuk pendidikan Indonesia Timur, memang sengaja ini di Kompas juga ini sejarahnya bagaimana ini saya coba saya uraikan sehingga bisa tersedia. Mungkin teman-teman yang di situ bisa juga menurut model ini di sana Kompas sana atau di media masa yang lain. Ini rata-rata saya tulis tanggal 9 gempa, tanggal 15 April itu coba saya menulis kenapa yang rusak itu daerah tertentu saja. Saya coba saya uraikan, katanya wah ini ilmu yang sulit tapi bisa ditulis dengan bahasa sederhana, bahasa yang diketahui publik. Ini saya tulis dengan bahasa sederhana bisa difahami. Kenapa kok ada merusak dari daerah tersebut itu tadi. Kalau daerahnya lempung itu amplifikasi seismiknya tinggi sehingga kalau ada gempa itu akan mudah retak. Lempung, daerah-daerah lembah sungai, lumpur, daerah rawa-rawa itu kalau ada gempa itu nanti akan mudah sekali retak. Dan saya nggak tahu di situ pernah terjadi gempa, terus apakah ada daerah mana yang kira-kira retak, mungkin bisa dicek itu dan mungkin bisa dicek nantinya. Peningkatan kapasitas ini, permintaan ini saya coba saya tulis kapasitas masyarakat dan lembaga ini organisasi penguatan kapasitas dan dalam penanggulangan bencana ini saya buat kopi ini di majalah Tangguh ini di kita ini ya untuk ini. Jadi masyarakat harus ditingkatkan kapasitasnya. Penutup, jadi pemanfaatan bumi untuk kesejahteraan manusia tidak boleh dilakukan sekehendak hari manusia. Ini juga ada Fatma Mui bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ini tetap tadi Arum tadi Zarul Fasyatu bil Bari wal Bahri ini ketika penyidik ini yang disidik itu yang akan ditangkap intinya di dalam daerah, dalam betul-betul di dalam karena ini rumahnya juga masih seperti ini saya sampai ini. Nah, ini yang menarik. Pernah coba kami teliti. Saya hanya berdasarkan ini. Ketika terjadi setiap saat ada menjelang Ramadan, biasanya ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa ini ya kira-kira? Cobalah karena saya ini bersama asisten saya, coba dikumpulkan data 1970 sampai 2021. Biasanya data itu adalah di dalam bentuk bulan-bulan Syamsiah, Januari, Februari. Coba sekarang masuk ke bulan-bulan Komariah, maka coba Muharram, Safar, akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ternyata Ramadan itu di Jawa Timur, Jawa Timur ya, paling rendah. Mungkin ini kebetulan ya, mungkin bisa dicoba kan. Kenapa saya Jawa Timur? Saya Jawa Timur, saya anggap baca daerah yang cukup religius gitu aja saya waktu itu, dan saya kami khususkan aja ini. Jadi mungkin bisa dicoba di tempat lain, nanti akan datanya juga bisa di-download itu sebenarnya di datanya bisa di-download di kotak itu salah satunya. Nah, likuifaksi Nabi Lut itu ada ini. Ketika keputusan mendatang, kami menjungkir balikkannya negeri Nabi Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. 82 atau juga dan kami hujan mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu tetap tidak mengindahkan.
jejak geologi tidak ditemukan adanya gunung api di sini. Sehingga tetapi kok ada belerang, makanya itu jejak. Maka ini bisa jadi ini adalah likuifaksi. Nah, pertama di umat manusia itu adalah pada Nabi Lut. Sehingga nanti kalau daerah-daerah yang itu banyak terjadi homoseksual atau LGBT dan sebagainya itu, kalau hidup di daerah lembah yang muda itu potensi-potensi ya ini kita tidak menakuti tapi sejarah saja. Ini yang tadi itu sejarah yang tadi, dan saya kira itu yang dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak. Terima kasih, Prof. Benar-benar ini merupakan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui bukti-bukti alam dan yang sudah disampaikan melalui Al-Quran, mukjizat Rasulullah yang masih ada sampai sekarang. Benar-benar. Jadi inilah yang salah satu faktor yang memperkuat keimanan kita dengan selalu membaca. Kalau mahasiswa pendidikan Muslim itu mereka membaca terjemahan Al-Quran, Prof. Rutin terjemahan dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau selesai khatam, awal baca lagi gitu. Terus gitu. Jadi ini menambah keimanan pada pembacanya gitu ya. Terima kasih, Prof. Sekali lagi ini terutama bagi diri saya pribadi untuk menambah keimanan. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa, saya persilakan untuk kita diskusi, bertanya kepada Prof. Adi Susilo. Ya. Di sini saya ketemu di sini yang hadir ada Prof. Mir Alam. Prof. Mir Alam ini sudah sering di sini acara-acara kalam kajian malam mingguan. Dan ini karena mahasiswa sudah selesai program pendidikan ya. Jadi kelihatan mahasiswanya lebih sedikit, tapi malah yang lebih banyak nih dosen-dosen yang hadir di sini nih dari seluruh Indonesia nih, Prof. Nah, silakan Ibu Bapak dosen untuk bertanya kepada Prof. Adi Susilo. Kebetulan ini narasumber tentang ya geofisika kebencanaan. Ya. Silakan bisa langsung on mic, unmute sendiri gitu. Nah, ada Nana, kameranya kelihatan. Prof. Mir Alam, silakan. Ya. Terima kasih Pak Aryadi. Luar biasa ini apa yang disajikan tadi Pak Prof. Adi. Lebih memperkuat yang saya selalu suarakan, gagasan spiritualisasi keilmuan, bahwa sebenarnya ilmu apapun yang kita kaji, ya, yang berkembang itu mestinya dikonfirmasi dalam tanda petik dengan referensi-referensi ilahiyah. Ya. Ini tadi luar biasa. Ya. Jadi saya Prof. dari pertanian, jadi guru besar di bidang ekologi pertanian. Dan bahkan saya mencoba memprovokasi teman-teman dalam tanda petik keberanian kita untuk melakukan suatu redefinisi dari ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Barat dengan salah satu cara mengintip apa kata Tuhan, misalnya lingkungan. Saya coba mendefinisikan ulang dalam tanda petik. Ya. Kalau yang diajarkan dulu dosen saya mulai dari S1 bahwa lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, saya bilang masih koma di situ, Prof. Karena rupanya saya merenung. Definisi yang mengisi paradigma berpikir kita itu ketika berubah definisi akan merubah cara kita bersikap menyikapi lingkungan. Nah, ini kan kerusakan lingkungan luar biasa. Maaf Prof, sekarang saya coba suarakan spiritualisasi lingkungan. Apa yang saya maksud spiritualisasi, bahwa
menjaga alam, menjaga lingkungan itu bukan hanya sebenarnya kepentingan ekologi, tetapi itu perintah Tuhan. Ya, sehingga lingkungan itu yang didefinisikan segala sesuatu yang ada di luar diri kita masih koma di situ. Bersambungan dengan diri dan membentuk diri. Dan inilah misalnya bukti-bukti ayat wajana minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup itu diciptakan dari air. Sementara definisi ekologinya kan dikatakan unsur lingkungan. Pada air itu unsur diri. Nah, ketika kita rubah itu mungkin ya kita mudah untuk bagaimana menghargai lingkungan atau bagaimana menyikapi lingkungan. Kemudian yang kedua ini tadi menarik, Prof. Bahwa apa yang diungkap dari Al-Quran itu kan sejarah sebenarnya yang paling valid, tidak ada keraguan. Kalau kita telusuri penyebab lahirnya gempa, misalnya pada saat kaum Madian itu, saya katakan ada 3 yang penyebabnya itu semuanya perilaku. Jadi memang salah satunya adalah kerusakan alam, tetapi yang ketiga itu perilaku. Curang dalam timbangan, mengambil haknya orang, banyak gangguan. Saya bilang kayaknya sudah ada semua di Indonesia ini. Karena kalau mengambil haknya orang mungkin sama dengan korupsi, Prof. Timbangan juga bisa dalam timbangan keadilan, bukannya timbangan fisik. Nah, ini mungkin menarik sekali lagi. Mudah-mudahan semua ilmu bisa nanti Pak Riyadi, apapun ilmu itu kita coba mengkonfirmasi dengan referensi ilahiyah sehingga lahirlah suatu ilmu-ilmu hebat yang lahir di Indonesia. Apalagi kalau dipadukan lagi dengan kearifan lokal. Ya, jadi Prof, saya coba memprovokasi teman-teman bahwa mari kita bersama untuk membalik barat ke kita. Jangan kita hanya selalu mengekor ke barat, karena tidak keberanian kita untuk melakukan suatu rekonstruksi pemikiran, sehingga kita terjajah terus dengan pemikiran-pemikiran barat. Mudah-mudahan tidak keliru, Prof. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, ini tadi support bukan dan kalau mohon maaf nanti kalau pertanyaannya mengenai keagamaan, ayat agama, mungkin saya angkat tangan, itu bukan kalian. Tapi kalau mari kita diskusi fenomena alam yang bagaimana yang jadi terima kasih sekali, Pak. Iya, Prof. Alam, Profesor Alam. Ya. Mungkin saya beri waktu untuk Dr. Sumedi, beliau dosen IAIN Sunan Kalijaga, biasanya ini memberikan kajian setiap Ahad pagi ini. Dr. Sumedi. Hadir Pak Kia ya, Pak Sumedi hadir. Hadir ini. Kita tunggu aja beliau on mic. Baik, Ibu Bapak, ada lagi? Cuman memang tantangannya, Prof, kalau kita ini misalnya dari ilmu-ilmu umum ini berkomentar tentang ayat, terkadang memang ya ada tantangan. Ada tantangan tersendiri ya. Ya. Karena seakan-akan kalau kajian-kajian ayat itu hanya ranahnya ranahnya orang-orang teman-teman kita di Universitas Islam misalnya. Ya. Ini yang perlu dirubah ini mungkin cara paradigmanya ini perlu dirubah. Ya. Tapi memang ini kan perintah Allah juga ya untuk mengkaji alam semesta. Iya. Menambah kauniyah. Ya. Kauniyah. Ya. Dan itu menambah keyakinan kita. Dan itulah tujuan manusia diciptakan untuk mengabdi pada Allah. Ya, semua memang yang terjadi pada diri kita dan pada alam ini kan menjadi pelajaran, dan kita diminta untuk betul-betul mempersiapkan diri untuk kehidupan hari akhirat. Itu sudah jelas. Jadi yang seperti fenomena alam ini menambah keyakinan kita, keimanan kita untuk selalu sadar bahwa sunnatullah berlaku gitu ya. Dan apapun bisa terjadi. Ini ada siapa yang on kamera ini, Pak Ali Hasimi, silakan. Dari IAIN Takengon. Nah, ini kita tunggu Pak dari kameranya hidup, saya persilakan. Bisa unmute sendiri ya Pak Ali? Ali Hasimi. Saja dulu. Baik. Pendengar dulu. Oke. Nyimak dulu ya. Padahal waktu kita tinggal 15 menit lagi nih. Ibu Bapak, Dr. Sumedi biasanya memberikan ini tambahan
kajian dari sisi agama. Nah, itu dia beliau. Sudah, sudah on kamera. On kamera. Bisa unmute sendiri, Dr. Sumedi? Nama-nama saya jadi aja mustame ya. Mustame. Saya juga dari Jogja juga, Pak Medi. Saya dari orang Pak Doka Latif, orang tua. Oh ya Doka Latif ya. Pak Riyadi, saya berterima kasih sekali sama Pak Medi itu. Rupanya ada pernyataan saya dan dia dalam kurung isu hikmah dari Mir Alam. Terpaksa saya catat tersendiri itu, Pak Stas. Yang kita tulis pernyataan itu dalam kurung hikmah. Wah, rupanya kata-kata hikmah ini dari saya, baru saya sadar. Terima kasih banyak. Ya, Bapak ini tinggal 15 menit lagi waktu itu, tidak sampai nih 13. Pikiran saya setengah 10 udah harus selesai lah, biar nggak lama-lama. Pak Alvan ini dari USU ini. Ada Pak Alvan. Oh, macam-macam nih kawan-kawan nih. Silakan unmute sendirilah ya. Saya tidak bisa menunjuk siapa-siapa ini nih. Unmute dan open kamera. Nah, silakan. Ini cara diskusi mengisi malam mingguan. Ini kajian ini. Ya Pak Riyadi, saya coba dulu. Saya dari Hashimi. Ahli. Ya, menarik sekali seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Profesor Adi tadi, yaitu semua bencana alam itu ataupun kejadian-kejadian itu adalah ulah tangan manusia atau karena sikap manusia itu sudah banyak ingkar kepada Allah SWT. Tapi kalau kita lihat pimpinan-pimpinan kita lah, sekarang ini keadaannya kita lihat sudah banyak sekali menzalimi ulama, sudah banyak sekali agama kita ini seakan-akan sudah diremehkan. Tetapi kalau kita lihat dari kenyataan-kenyataan ayat ataupun hadis tadi, itu Allah akan memberikan azab atau teguran kepada mereka. Tapi nampaknya kita lihat begitu brutalnya orang-orang tersebut menghantam Islam, menghantam agama kita, tapi belum apa-apa kita lihat ada teguran dari Allah SWT. Ini bagaimana nih, Prof? Nah, terima kasih Pak Prof. Kalau itu ya, kalau berdasarkan tadi itu kita memang ada tokoh, ada ulama, ada apa yang tadi memang itu beberapa itu ya. Jadi mungkin di situ tidak, tapi mungkin di tempat lain, Pak. Jadi tempat lain terjadi juga bencana, banjir yang tadinya nggak biasa banjir atau yang lain-lainnya itu tidak bisa jadi tidak bersifat di nasional atau mungkin di tempat yang lain ya. Jadi itu, tapi kita sangat percaya sekali dengan ayat-ayat Allah tadi itu bahwa beberapa penyebab terjadinya bencana itu memang ada 6 paling tidak yang saya catat itu yang tadi banyak maksiat, itu berarti banyak maksiat itu jadi kita berbuat zalim. Terus yang mungkin yang tadi dimaksudkan itu kelakuan manusia, banyak tokoh berbuat zoliman, ini yang Al-Isra atau saya saya ada 6 tadi ya. Iya, ada 6 ini. Ini ya ini ada paling tidak mulai dari pertama tadi ini banyak maksiat, orang banyak berbuat zalim,
kelakuan dari manusia tadi itu, yang kelakuan dari kita sendiri, banyak tokoh berbuat kezoliman juga itu kan bisa jadi sebuah balasan itu menurut keterangan dari para ustadz itu tidak mesti harus dibalas di dunia, bisa jadi nanti di akhirat, yaitu jadi di dunianya masih bisa. Tapi inilah ketentuan Allah itu nanti akan ada juga itu masa bodoh dengan sekitarnya. Ini juga ini kita ini yang ditegur, kita masa bodoh dengan sekitarnya. Tapi paling tidak yang ini mungkin yang dimaksud tadi adalah banyak dari tokoh berbuat zoliman ini tadi, mungkin ulama, umaro, atau mungkin wartawan itu juga sangat rentan sekali memberitakan tidak yang benar diberitakan salah, yang salah bisa diberitakan benar, itu sebetulnya juga tokoh itu di situ itu, sehingga manusia kita umat manusia termakan hoak dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk fitnah yang banyak terjadi. Jadi itu fitnah-fitnah yang datang itu juga mungkin ya bagi pembuat fitnah itu tidak menyadari bahwa itu sangat besar sekali tanggung jawabnya ketika kita membuat fitnah itu. Untuk mengomentari yang masalah keagamaan, Pak Ali Hasimi ini saya kira yang saya nggak berani untuk mengomentari ini. Jadi saya memang mengkaji itu, katanya ya perkuatlah yang sudah kita dapat, janganlah saya sampai mengambil mendalami untuk para bapak-bapak dari IAIN atau para kiai ustadz itu. Saya akan mempelajari agama, menguatkan keimanan kita dengan ilmu-ilmu kauniyah yang mungkin saya pelajari, dan nanti kita bisa share bersama-sama. Itu mungkin komentar saya, Pak. Ada satu, Prof. Ya, ada satu ayat mungkin tidak terungkap di sini, cuma saya lupa ayatnya. Ya. Ketika hukum itu yang melandasi adalah hawa nafsu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, tunggulah awal kehancuran alam semesta ini. Ada itu ayat 1 itu. Rupanya penegakan hukum juga ini memancing bencana ketika tidak adil penegakan. Iya. Ya, ada satu, saya lupa ayatnya. Iya. Ya. Terima kasih. Ujian Allah itu ada yang langsung, ada yang tidak, ada yang berupa macam-macam kan. Kejadian alam sunatullah ini kan diinterpretasi sebagai ujian, sebagai bala, sebagai macam-macam. Ya, memang tergantung. Dan semua keseluruhan itu adalah ujian. Selama kita masih hidup itu adalah ujian. Udah, titik, itu aja lah. Bahwa kenikmatan atau kesusahan itu semua adalah ujian. Iya. Kapan selesainya? Ya kalau kita sudah meninggal. Udah, itu aja sih sebenarnya. Ya. Oke. Ada lagi nih, Mas? Ada 5 menit lagi. Kawan-kawan? Saya bisa ya. Pak Nana. Pak Nana, ya silakan Pak Nana. Nih, pengurus AMSI, Asosiasi Masjid Kampus. Ya, dari Tasikmalaya nih, Jawa Barat. Universitas Siliwangi, Unsil. Ya, silakan Pak Nana. Terima kasih saya kepada Profesor yang memberi ceramah yang sangat luar biasa ya. Amin. Agak berat ini ya uraian-uraiannya. Sebenarnya tadi juga sudah diuraikan, cuma ini suasana di rumah saya itu agak gaduh. Ini yang Marojul Bahraini wal Bainahuma yang takian itu ya, surat Ar-Rahman itu. Ada yang menerjemahkannya 2, Prof. Yang pertama tadi pertemuan antara laut yang asin dan yang tawar, tapi juga aliran laut antara Samudra India dengan Atlantik yang tengah-tengahnya itu Indonesia kan gitu ya. Dan jadi terjemahannya tuh yang mana ini, yang surat Ar-Rahman ini? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, saya nggak berani menjawab yang mana, yaitu
tagnya yang di itu, terus kita menginterpretasikannya itu ada dua laut itu tidak saling bercampur ya. Ada juga negeri dua laut, kan tadi negeri dua lautan Indonesia yang betul-betul di tengah-tengah tadi itu. Dan saya share lagi. Yang kita tadi itu ya ini ya, kita yang mungkin yang dari laut sini, kita itu betul-betul manusia yang hebat mestinya ya, karena kita adalah di pusat dunia. Kita ada di pusat dunia. Ini ada Pasifik, ada India, lautan Indonesia, lautan India, ada batas di dalam dua ini. Jadi ya itu semuanya interpretasi saya mengambilnya dari terjemahan di Depak saja atau apa tadi ya. Jadi itu mungkin interpretasi yang lainnya bisa lain. Yang tadi itu kan Marojal Bahrani Yaltaqiyan itu kan laut di mana tadi di atas ya. Yang di Gibraltar itu yang di Gibraltar. Gibraltar ya. Sebelum di atas tuh. Di atas ya. Di atas. Oh, ini di atas. Marojal Bahrani Yaltaqiyan. Oh, di bawah ya. Tempat di atas ya. Ini. Ya. Nah, ini. Ya, ini sebenarnya dua lautan mengalir, yang kedua bertemu, antar keduanya ada batas yang tidak lain. Ya, ini kenyataannya seperti ini. Ada yang terus mengatakan inilah salah satu bukti mukjizat Al-Qur'an yang tadinya itu tidak diperhatikan. Begitu ada ini ternyata antara dua densitas berat jenisnya berbeda, itu memang secara saintifik tidak bisa bercampur langsung. Seperti yang katakan tadi, sungai yang mengalir ke laut itu airnya tidak akan langsung bisa bercampur karena sungai mempunyai salinity atau tingkat keasinan yang lebih rendah daripada air laut. Mesti sungainya akan mengambang di atas laut sampai jauh karena ini sungai. Tapi kalau ini apakah ini di atasnya? Ada beberapa yang di atasnya. Nah, tapi ada juga ini batas. Ini akan miring begini. Ini miring begini. Jadi miring tidak betul-betul begini, tapi ini miring begini sebenarnya. Di dalamnya ini masih yang asin ini, Pak, begini. Karena seperti itu di atasnya bisa mendorong, tapi di bawahnya ini masih akan begini. Jadi tidak betul-betul ini nanti ada kalau menurut saintifik ini akan miring begini. Jadi ini mendorong begini. Tetapi ini betul-betul membuat sebuah garis yang di permukaan. Tapi kalau seandainya ada yang masuk ini di antara dua densitas, di antara dua berat jenis yang berbeda, ini akan mempunyai ada kemiringan yang berat jenis tinggi akan mendorong yang di bawah ini. Yang herannya itu, Prof, ini kok tidak bergeser gitu ya? Makin lama makin kalah yang satu gitu. Masih tetap. Iya itu, jadi mungkin ini sumbernya kan ya terus tetap saja di sini, sumbernya masih tetap saja. Nggak tahu sebelah kiri itu apa ya, sebelah kiri ya. Di sebelah barat itu atau yang utara dan selatan itu. Ini saya kurang tahu apa yang utara, yang daerah Maruko, dan yang satunya ini di dekatnya Spanyol. Yang ini mengarah ke Spanyol, ini mengarah ke Maruko kayaknya. Atau sebaliknya saya ini belum lagi ini. Ya. Oke, ya, sudah gitu. 21.30. Ya. Mohon maaf ini Pak Nana, saya nggak bisa menjawab yang lebih. Pak Sumedi nih, Pak Dr. Sumedi lah. Tolong menjawab pertanyaan Pak Nana itu. Nah, kalau pertanyaannya Pak
Nana tadi ya, itu saya bukan ahlinya ya. Saya tertarik ke pertanyaan dari Takengon tadi. Pak siapa tadi ini? Bro. Ya, nah, mungkin saya berkomentar dikit, Pak. Kalau soal musibah muncul lantaran maksiat, sudah banyak orang maksiat kok musibahnya nggak datang-datang ya kepada para pelakunya ini. Ya. Nah, itu kalau dalam pengamatan saya, sebenarnya semua orang hidup itu bisa bertahan, bisa survive itu karena ketaatan juga kepada Allah. Itu. Hanya ketaatannya kepada Allah ini wujudnya dalam bentuk taat kepada sunnahnya. Nah, maksud saya begini, orang kafir ya, walaupun nggak kenal Tuhan, tapi kan dia memenuhi kebutuhan jasmaninya itu loh. Misalnya makan cukup ya 4 jam 5 sempurna, oksigennya juga bagus, dia olahragawan misalnya, tidur cukup ya, maka dia sehat karena itu adalah bentuk ketaatan kepada sunatullah. Nah, jadi orang jahat sekalipun kalau dia dalam kehidupannya dia taat ya dalam hal-hal yang menyebabkan dirinya bisa survive, ya itu juga taat kepada Tuhan. Tapi bahwa dia kafir lalu dia misalnya korupsi, ya nanti ada balasannya tersendiri. Tentu balasannya juga setingkat dengan efektivitasnya hukum kausalitas, berjalannya hukum kausalitas ini. Maksud saya begini, kalau maksiat itu berefek ya segera, ya itu sesuai dengan kausalitasnya, karena hukum kausalitas itu ada yang mengambil bentuk sifatnya cash langsung, ada juga membutuhkan waktu beberapa detik, beberapa menit, ya beberapa jam, beberapa hari, bahkan range waktu antara dunia akhirat, kalau di dunia sampai di akhirat ini. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Adusilo tadi ini ya. Jadi kalau balasan maksiat itu biasanya selalu kalau yang menurut pengamatan saya setingkat dengan berlakunya hukum kausalitas yang dia langgar gitu loh. Maksudnya begini, kalau misalnya orang minum minuman Homer ya, yang itu menurut teori kesehatan bisa merusak saraf ya. Nah, seberapa banyak, seberapa sering, seberapa lama dia mengkonsumsi Homer, ya sejalan dengan pengaruh daripada Homer itulah nanti akan terjadi atau muncul balasan bagi orang yang melanggar ini. Begitu juga misalnya ya katakanlah orang Islam ya, orang yang banyak berdoa misalnya nih. Tapi kalau dia misalnya makannya itu tidak cukup gizi misalnya ya tentu akan ada balasan buat orang tersebut ya. Walaupun dia berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Nah, tapi kalau makannya enggak sesuai dengan petunjuk ilmu ya tentu dia akan mengalami akibat dari kekurang cukupan dalam hal gizi ini ya. Nah, coba aja misalnya orang yang tidak memenuhi kebutuhan gizi untuk jasmaninya ini, tentu dia kalau tubuhnya dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan, itu akan dapat maksud saya bukan di luar kemampuan, ya rata-rata orang yang
cukup sehat itu bisa melakukan. Tapi kalau orang ini nggak cukup gizinya, itu biasanya sebentar aja sudah capek, sudah loyo ini. Jadi akibat negatif itu seiring dengan bentuk yang biasa terjadi ya. Menurut hukum kausalitas itu kan ada, misalnya kita megang listrik ya, listrik itu kan langsung cash, begitu kita megang langsung ada akibatnya ini. Ya, tapi kalau kita minum baygon misalnya hanya sedikit ya, tidak sampai kepada langsung membawa kematian, mungkin butuh waktu lama ya. Sehingga katakanlah waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan akibat memang relatif berbeda nih. Jadi kita berharap ya, kalau bisa kita jangan terpengaruh oleh statement yang menyatakan, loh mereka ini banyak maksiat, kok lalu nggak ada atau nggak muncul akibatnya itu loh. Karena ya saya pernah membaca tulisannya Pak Komarudin Hidayat itu yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk apa namanya kausalitas yang terjadi ini. Apa judulnya, membumikan Islam atau apa misalnya ya, atau Islam di langit, Islam di bumi. Saya kira itu mungkin sedikit komentar saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik, Terima kasih, Pak Dr. Sumedi. Memang jadi apa namanya kausalitas sunatullah itu masing-masing berlaku, dan atas kehendak Allah melalui kun fayakun, kapan mau dijatuhkan, kapan itu memang kehendak Allah semuanya. Kita mengikuti saja semuanya ini. Itu mungkin sebagai terakhir saya minta Profesor Adi Susilo untuk closing statement sebelum kita tutup agenda ini malam ini. Silakan, Prof. Terima kasih ya Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, apa closing? Ya, mari kita mencoba untuk selalu menggali Al-Quran ini dengan apa yang kita punya, ilmu yang kita punya. Kita tidak memaksakan, tidak perlu memaksakan yang tidak kita. Jadi kita perkuat yang kita punya, tapi tidak sampai meninggalkan yang kita lemah. Jadi artinya apa? Kita tetap terus menggali dan mudah-mudahan dalam menggali itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Oke, baik. Ibu Bapak, sudah lewat beberapa menit dari biasanya kita jam 9:30. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya tutup Zoom-nya ya. Ya, terima kasih banyak.